cara yang cukup unik ketika berdakwah. Apa? Dia itu membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar-akar tumbuh-tumbuhan tertentu. Nah, kipas itu dibagikan kepada penduduk setempat. Kemudian penduduk tersebut setelah menerima kipas itu, mereka cukup menukarnya dengan bacaan kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Nusantara sebagai suatu periode sejarah yang ditandai dengan bergesernya peradaban bercorak Hindu-Buddha menjadi peradaban yang bercorak Islam. Penyebaran Islam di Jawa Timur dilakukan oleh para sufi yang menyajikan Islam dalam kemasan atraktif, menekankan aspek-aspek keluasan serta didukung otoritas karismatik para ulama, sehingga masyarakat menerima ajaran agama Islam tanpa paksaan. Pakar Sejarah Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Imam Ghazali Said menjelaskan, dakwah yang cukup berhasil di Jawa Timur adalah teknik yang digunakan oleh Sunan Ampel yang mengakomodasi kepercayaan dan kebudayaan masyarakat waktu itu. Sunan Ampel ini berpikir fikih, tidak sofistik. Berpikir fikih itu tidak mengandalkan cerita-cerita mitos. Orang itu dipentingkan semua orang yang baca syahadat cuma dia nggak Islam. Nah, kemudian berikutnya itu baru diajarin sholat, diajarin segala macam amalan-amalan yang masih Hindu dibiarkan dulu. Jadi berpikir sistematis ya. Tradisi-tradisi yang memang masih sulit untuk dibasmi oleh Sunan Ampel dibiarkan, tetapi dirubah orientasinya. Jadi misalnya orang kalau kumpul, kalau orang meninggal, minum minuman keras. Minuman kerasnya ditiadakan, terus diajak berzikir. Tapi zikirnya tidak seperti sekarang. Zikir tahlilan itu bukan dari Sunan Ampel itu. Tapi yang penting zikir isinya. Ya la ilaha illallah. Karena yang terpenting la ilaha illallah. Dalam sejarah Islam Nusantara, Sunan Ampel dan anggota Wali Songo lainnya termasuk perintis awal dakwah Islam, khususnya di Jawa. Para sejarawan dan pemerhati sejarah Islam juga sepakat, Sunan Ampel merupakan salah satu pelopor dan pemimpin dakwah Islam yang berhasil merekrut banyak santri untuk menggerakkan dan meneruskan dakwah Islam ke seluruh Nusantara sejak abad 15. Wali Songo atau Sunan Ampel tidak pernah membawa bendera tertentu kecuali Islam. Sedangkan penerapan metode dakwah yang dikembangkan adalah penerapan dari para ulama sebelumnya yang selalu menanamkan ajaran Islam melalui keteladanan. Jejak yang ditinggalkan itu salah satunya bisa terlihat dalam kumpulan nasihat agama yang termuat dalam tulisan-tulisan para murid yang kita kenal dengan serat atau tebang Jawa, yang menggambarkan aliran yang mereka anut dan mereka kembangkan. Hal itu juga didasarkan pada manuskrip yang ditemukan Drewes, yang diperkirakan ditulis pada masa transisi dari Hindu ke Islam, yakni pada masa Wali Songo. Dalam manuskrip yang menguraikan tasawuf itu terdapat beberapa paragraf cuplikan dari kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah karya Al-Ghazali. Tak bisa dipungkiri, sejak awal adanya dakwah Islam di Nusantara yang diduga kuat sudah ada sejak abad ke-7
hingga era Wali Songo, banyak pihak yang keras dan gigih menentang dakwah Islamiyah. Namun para wali selalu menerapkan metode berbantah-bantah dengan jalan yang sebaik-baiknya. Metode itu tentu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sejarah mencatat, jika sedang berdakwah dan ada para penentang, maka mereka diperlakukan secara personal, dihubungi secara istimewa, langsung, bertemu pribadi sambil diberikan keterangan, pemahaman dan perenungan tentang ajaran Islam. Cara-cara itulah yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel ketika berdakwah kepada Adipati Aryo Damar dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijaksanaan Sunan Ampel, Aryo Damar akhirnya masuk Islam bersama istri dan seluruh penduduk negeri yang dipimpinnya.